Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saudara membaca firman Firman Tuhan itu memang ada yang merupakan sejarah yang dicatat pada zaman-zaman beribu tahun atau ratus tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan mungkin ini sudah terjadi sekitar 3000 tahun sebelum kita membaca saat ini. Nah, pernah Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Raja Yehuda. Namun kata-kata ini, firman ini berlaku juga untuk saudara dan saya zaman sekarang, ya. Nah, firman ini berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Ya, jadi ini firmannya. Firmannya ini memang ingin memberitahu bahwa raja kalau mau Allah berpihak kepada mereka, ini yang mereka harus lakukan. Jadi ini firmannya untuk para pemimpin, tetapi juga kita, ya, karena kalau orang tua itu pemimpin dalam rumah tangga, ya, atau pemimpin dalam gereja, atau pemimpin dalam pemerintahan. Siapa saja yang menjadi pemimpin, firman ini disampaikan untuk kita semuanya, ya. Dan Tuhan ingin supaya kita melakukan keadilan dan kebenaran, ya. Apa saja keadilan dan kebenaran itu? Kita melepaskan orang yang dirampas haknya, ya, dan melakukan orang asing, anak yatim, janda-janda tidak dengan keras, ya, dikatakan demikian, ya. Dan janganlah kita menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi sering, ya, kita lihat tuduhan orang-orang yang tidak masuk akal, tuduhan orang-orang yang semau-maunya. Kita lihat juga ini bukan hanya di tingkatan atas, kita lihat di tingkat atas pemerintahannya. Setiap hari kita dengar berita-beritanya, orang menuduh si A, si B tanpa bukti dan lain-lainnya. Lalu kita juga di dalam, kadang-kadang di gereja, kadang-kadang di dalam masyarakat, di dalam rumah juga, ya. Kadang-kadang kita itu belum tahu faktanya, kita sudah menuduh orang. Nah, itu juga kita kan salah, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga, kapan kita memeras orang? Sepertinya nggak pernah, ya, kita memeras orang. Tetapi saudara, kenyataannya kadang-kadang, ya, kita misalnya berbelanja, ini yang sederhana saja. Kita berbelanja pada waktu kita tawar-menawar. Ya, kalau memang belanjaan barang-barang yang besar, yang mahal, mungkin orang mengambil untuk banyak, kita bisa menawar. Tetapi kalau kepada rakyat yang miskin, orang kecil-kecil, ya, misalnya dia jualan makanan atau jualan buah-buahan di pinggir jalan itu, untungnya berapalah, untungnya sedikit, ya. Jadi waduh, kalau ibu-ibu belanja, khususnya ibu-ibu, ya, pada waktu mereka belanja itu menawarnya, ya ampun-ampun, ada pisang 20.000, ditawar 10, dinaikkan lagi 12,5, dinaikkan lagi 15. Padahal coba kita pikirkan, kalau kita menanam pisang berapa bulan, ya, berapa tahun, berapa bulan. Untuk memasakkan pisang yang baru dipotong itu juga berapa lama. Dan orang-orang dari desa itu mengambil untungnya kecil, ya. Kalau 20.000 dia bisa untung berapa? Sedikit sekali, ya. Jadi kita waktu belanja, aduh, ditawar-tawar, itu termasuk pemerasan, loh. Kita itu tidak sadar, ya, bahwa kita tuh sedang memeras orang. Jadi saudara-saudara, marilah kita berbesar hati, hati-hati. Karena ini firman Tuhan, ya. Kita harus melakukan keadilan, kebenaran.
jangan memeras hak orang, ya, termasuk misalnya kadang-kadang kita harusnya membayar upah orang, kadang-kadang upahnya itu ditahan, kan ada ya sering di koran, di TV itu sering ada siaran upahnya sampai lama tidak dibayarkan, padahal perusahaan itu untungnya sudah berjuta-juta, bermiliar-miliar mungkin ya, namun pada waktu mereka rugi sedikit, mereka tidak mau dirugikan, tapi mereka merugikan karyawannya, merugikan orang yang bekerja. Nah saudara, ini kita lihat dalam kehidupan sehari. Jadi Tuhan tidak bisa di pihak kita kalau kita itu melakukan kejahatan-kejahatan demikian rupa. Nah mari saudara-saudara, kita di dalam keluarga juga jangan sembarangan menuduh orang. Sebelum menuduh, lihat dulu faktanya, buktinya, ya. Kadang-kadang ada barang hilang, lalu pasti dia yang mengambil, pasti si A, pasti si B. Tidak boleh, tanya dulu, cari dulu dengan kata-kata yang halus, ya. Begitu juga kepada anak, suami istri, sering ya suami istri bertengkar hanya karena hal-hal yang kecil. Orang tua dan anak juga marah-marah dari hal-hal yang tidak terlalu tidak signifikan ya. Jadi kita itu harusnya coba ingat firman Tuhan ini, lalu kita lakukanlah keadilan dan kebenaran ya. Jangan sembarangan kita merampas hak orang. Kita juga harus memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan ya, khususnya yang disebut di dalam firman ini anak yatim, janda-janda ya. Janda-janda sekarang bisa bekerja, zaman dulu janda tidak bisa bekerja ya, hanya bergantung dari suaminya untuk mencari nafkah. Kalau sekarang memang banyak janda-janda sudah mereka berkecukupan karena mereka bisa bekerja dan mereka punya penghasilan yang besar. Namun ada juga yang benar-benar orang-orang di daerah-daerah itu ya saudara, banyak yang memang tidak ada penghasilannya, bergantung dari anaknya. Kalau anaknya memperhatikan, tak ada yang ditelantarkan. Banyak saya lihat orang tua ditelantarkan, anaknya tidak memperhatikan, sampai mereka itu meminta tetangganya kalau ada nasi, kalau ada lauk. Aduh, itu sebabnya saudara, kita harus memperhatikan. Kalau kita ada kelebihan, kita juga memperhatikan orang yang kekurangan. Kita selalu bersyukur sama Tuhan. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari saudara-saudara kita jalankan firman Tuhan ini bukan saja untuk orang pemerintah, orang yang pemimpin tinggi-tinggi, tetapi juga untuk saudara dan saya. Tuhan, terima kasih firman-Mu begitu jelas kepada kami, dan biarlah kami mau melaksanakan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Tolonglah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, mendengarkan firman-Mu dan mau melaksanakan firman-Mu, sehingga kami semua mendapatkan berkat dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberikan segala sesuatu bagi kami hingga saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan permohonan kami ini. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati saudara dan jadilah berkat di mana saja saudara berada. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.